Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fikih kelas 10 MA. Yang pertama yakni pada semester ganjil. Bab pertama merupakan fikih dan perkembangannya. Konsep fikih dalam Islam sendiri yakni hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Dari sini bisa dimengerti bahwa fikih merupakan hukum syariah yang lebih bersifat praktis, yang diperoleh dari istidlal atau istinbat, penyimpulan dari sumber-sumber syariah Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian ruang lingkup fikih sendiri terdapat manusia dengan kholiknya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua muamalat, yang ketiga munakahat atau pernikahan, yang keempat hukum jinayah atau hukum perdata. Kemudian terdapat periodisasi perkembangan ilmu fikih. Yang pertama ada pada periode Nabi Muhammad SAW, yang kedua pada periode sahabat, yang ketiga pada periode tadwin, yang keempat periode taklid. Nah, ibadah dan karakteristiknya. Dalam pengertian yang luas, ibadah sendiri segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Adapun menurut ilmu fikih sendiri, ibadah adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendambakan pahala darinya di akhirat nanti. Kemudian pada bab 2, penyelenggaraan jenazah. Kewajiban penyelenggaraan jenazah ini terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang pertama, segerakanlah urusan jenazah. Jika orang baik, maka itulah yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan. Dan jika bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buang ke kuburnya dari pundak kamu, yaitu memasukkannya ke dalam liang lahat. Kemudian mensimulasi tata cara penyelenggaraan jenazah. Mensimulasi ini berarti mulai dari kita memandikan, menghafani, kemudian menguburkan dan mensolatkannya. Seperti itu. Mensolatkan kemudian menguburkannya. Keseluruhan penyelenggaraan tersebut jenazah difardukan kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim semasa hidupnya. Kemudian bab 3, zakat. Zakat dalam Islam sendiri sesuatu yang hukumnya wajib diberikan dari sekumpulan harta benda tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhu ain. Zakat ada dua, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, ghorim, sabillah, kemudian ibnu sabil. Yang keempat, haji dan umroh. Haji ketentuannya menyengaja Ka'bah untuk mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'i, wukuf, ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya dalam waktu yang telah ditentukan. Hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mu'alaf dan mampu melaksanakannya. Haji ada 3, haji ifrad, haji tamattu, dan haji qiran dalam pelaksanaannya. Umroh ini dari segi bahasa berarti ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh sendiri ke Ka'bah, ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, memotong rambut. Umroh hukumnya wajib sebagaimana haji berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah surat Al-Baqarah. Kemudian hikmah dari ibadah haji sendiri bagi orang yang melaksanakan, yakni mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagi umat Islam secara seluruhnya dapat mempererat tali persaudaraan antar umat muslim. Kemudian bab 5,
Quran, kurban dan akikoh. Ibadah kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba. Korobu berarti dekat, sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu dan waktu tertentu. Disebut juga udhiyah. Hukum berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Akikoh ini binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Kemudian hukum akikoh sendiri sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Pada semester genap terdapat bab 6 kepemilikan atau milkiyah. Kepemilikan ini hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya yang berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak membekuan tasaruf. Kemudian akad atau transaksi memiliki dua makna, yakni makna umum dan makna khusus. Secara umum, rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu baik atas dasar keinginan satu orang, seperti akad wakaf, tolak, butuh dua keinginan atas dua orang untuk mewujudkan akad jual beli atau akad perkawinan. Nah, secara khusus dalam ijab dan qabul dengan cara dilegalkan syariat berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad. Ihyaul mawat, membuka lahan mati. Secara bahasa membuat sesuatu menjadi hidup, sedangkan mawat secara bahasa lahan yang mati. Adapun definisinya adalah mengolah atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak bertujuan, tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Hukum ini sunnah, maka setiap orang muslim dianjurkan menghidupkan lahan mati baik di daerah Islam atau di daerah selain Islam. Bab 7 transaksi jual beli. Jual beli tukar menukar sesuatu atau berupa materi ataupun kepemilikan barang. Kemudian khiyar, hak memilih pelaku transaksi untuk memilih antara melanjutkan atau mengurangkan transaksi. Pada dasarnya setelah terpenuhi semua syarat dan rukun sebuah transaksi, maka transaksi dinyatakan final atau selesai ya. Kemudian bab 7 terdapat salam. Salam ini kontrak jual beli atas satu barang dengan jumlah. Dan sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.